Halo semua, hari ini kita akan membicarakan legenda urban yang paling besar di seluruh dunia. Masih banyak orang yang tidak terlalu mengerti tentang alam semesta, termasuk para ilmuwan yang biasanya melakukan penelitian pada alam semesta. Saya pun sama seperti Anda yang termasuk dari salah satu orang yang tidak terlalu mengerti tentang alam semesta. Pertama-tama, ada satu kata khusus yang bernama dark matter atau materi gelap atau energi gelap. Sebenarnya, materi gelap ini pun juga termasuk dalam legenda urban. Alam semesta yang sekarang kita tinggal ini pun dibuat karena adanya materi. Tetapi di alam semesta ini hanya 5% saja bagian yang kita sudah pahami materinya. Sedangkan sisa 95% yang lagi kita masih belum memahaminya. Dari 95% materi inilah ada bagian yang dinamakan materi gelap. Materi gelap ini juga 6 kali lipat lebih besar dari materi-materi yang bisa kita lihat sekarang. Dan juga banyak yang berpendapat di materi gelap ini penuh dengan alam semesta yang lain. Materi gelap ini punya satu kespesialan, yaitu tidak dapat kita lihat dan tidak dapat kita pegang. Seperti udara. Udara tidak dapat kita lihat dan juga tidak dapat kita pegang. Tetapi, meskipun begitu, materi gelap ini masih ada perbedaan sedikit dengan udara. Meskipun udara tidak dapat kita lihat dan pegang, namun pada saat misalnya kita berjalan, kita masih bisa merasakan adanya udara atau angin di sekitar kita. Contohnya, balon. Pada saat kita ingin mengempesi balon, udara yang keluar dari dalam balon dapat kita rasakan. Bila materi gelap ini tidak dapat kita lihat dan kita pegang, bagaimana caranya kita bisa tahu adanya materi gelap? Lalu, gunanya materi gelap itu untuk apa? Para ilmuwan melihat dan terus memantau salah satu galaksi yang sangat jauh. Seperti kita ini sekarang berada di galaksi Bima Sakti, di mana matahari termasuk dalam bintang di galaksi kita. Bintang-bintang di sekitar matahari ini berputar mengelilingi matahari. Pada saat berputar, seharusnya bintang-bintang di sekitar matahari akan terpental, tetapi tidak terpental karena adanya gravitasi dari matahari. Namun, para ilmuwan kemudian menemukan bahwa sebenarnya bintang tidak terpental bukan karena adanya gravitasi. Karena sebenarnya bintang yang berputar ini sangatlah cepat di mana gravitasi pun tidak cukup untuk menarik bintang agar tidak terpental. Para ilmuwan berpendapat karena adanya materi gelap di sekitar galaksi yang terus menekan agar bintang di galaksi tidak terpental keluar. Materi gelap inilah yang menjadi perbatasan pada setiap galaksi. Tetapi, ada juga ilmuwan yang tidak sependapat dengan konspirasi ini. Ilmuwan itu memberikan contoh seperti dinosaurus yang punah karena meteor yang jatuh di bumi. Bila setiap bintang berjalan dengan jalur masing-masing selama miliaran tahun, mengapa meteor bisa jatuh ke bumi? Ada ilmuwan lain pun yang memberikan pertanyaan, mengapa bisa terjadi Big Bang bila setiap bintang memiliki jalurnya sendiri? Para ilmuwan pun terus melakukan penelitian seumur hidupnya demi membuktikan bahwa konspirasi mereka itu benar. Namun, hari ini saya akan membicarakan salah satu konspirasi yang menurut saya paling masuk akal, yaitu bahwa sebenarnya kita hanya hidup sendiri. Kita hanya hidup di dunia VR atau virtual reality. Lalu ada program yang menjalankan kehidupan kita. Hanya saya saja yang paling asli, dan kalian semua dapat hadir karena adanya kehadiran saya. Konspirasi ini memiliki bukti yang cukup kuat, yaitu dunia ini membuat galaksi, galaksi membuat bumi, dan di bumi pun muncullah kita manusia. Seberapa besarkah kebetulan seperti itu bisa terjadi?
ada ilmuwan yang memberikan contoh yang lebih mudah dimengerti. Seperti pada jam tangan biasa. Seperti yang kita tahu, di dalam jam tangan tersebut terdapat banyak benda-benda kecil lainnya yang membuat jam tangan ini dapat berjalan dengan lancar. Bila dihitung-hitung, benda-benda kecil di jam tangan ini saja bisa mencapai ratusan atau ribuan, tergantung jenis jam tangannya. Lalu, coba copot benda kecil yang terdapat di jam tangan tersebut, lalu lempar ke kolam air yang airnya terus berputar. Dan biarkan gelombang air yang terus berputar dapat mengumpulkan seluruh benda-benda kecil tersebut dan kembali menjadi jam tangan yang normal. Sebagian besar orang pasti sependapat bahwa hal itu sangatlah tidak mungkin. Tetapi anehnya hal itu terjadi, yang dimana hasilnya adalah kita manusia. Karena itulah orang-orang mulai sependapat bahwa dunia yang sekarang kita tinggali adalah dibuat dengan sengaja dan bukan kebetulan. Dan siapakah yang membuat kita? Sampai sekarang juga tidak ada yang tahu. Seperti sel-sel yang terdapat di otak kita. Semuanya berhubungan dari satu pusat saja yang sama dengan dunia kita. Kita mempelajari bahwa kecepatan yang paling cepat adalah cahaya. Tidak ada yang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Tetapi, mengapa kecepatan cahaya juga memiliki batas? Karena dunia ini juga memerlukan waktu untuk menghitung dan menjalankan programnya. Seperti dalam game-game yang ada, bila data di dalam game lebih cepat dari cahaya, maka kalkulator program tidak akan sempat menghitungnya, sehingga cahaya dibuat batas kecepatannya. Albert Einstein juga pernah mengatakan, bila ada benda yang sama cepatnya dengan cahaya, maka waktu akan berjalan menjadi lambat. Mengapa bisa menjadi lambat? Sama seperti yang tadi kita bicarakan, dan sama seperti dengan dunia VR. Bila data yang diterima terlalu cepat, maka akan terjadi lag dan lambat. Sama seperti di komputer atau di HP. Data apapun yang terlalu cepat diterima sehingga menjadi banyak akan membuat komputer dan HP menjadi lambat. Karena itulah sang pencipta dunia ini membuat batasan pada kecepatan cahaya. Intinya, seluruh dunia ini adalah sebuah formula perhitungan yang sudah dipersiapkan. Dan kita sebagai manusia sudah diprogram hanya untuk makan, minum, tidur, main, dan lain-lain saja. Dan karena kita hidup di dunia virtual inilah sehingga materi gelap yang berada di luar galaksi kita sudah tidak penting lagi. Karena dunia kita hanyalah buatan dari sang pencipta di luar sana. Saya, kamu, dia, kita, semua sebenarnya bukanlah makhluk hidup yang asli.